Sesak napas sering dijumpai pada pasien COVID-19 dewasa dengan sindrom gangguan pernapasan akut akibat berkurangnya kadar oksigen dalam darah. Dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi dari RSUP Persahabatan Jakarta, Mia Elhidsi mengatakan, teknik proning merupakan terapi tambahan pada pasien COVID-19 yang mengalami sesak napas. Cara ini bukan terapi utama untuk pasien yang mengalami desaturasi oksigen. Pasien dengan kondisi penurunan oksigen dalam darah harus tetap mendapatkan terapi oksigen di fasilitas kesehatan. Teknik proning atau memposisikan pasien tengkurap dapat membantu pasien lebih bisa bernapas teratur dibandingkan terlentang. Secara anatomi, paru-paru bagian belakang lebih luas dibanding bagian depan, karena di bagian depan terdapat organ jantung yang bisa memakan tempat, sehingga secara gravitasi, ketika pasien terlentang, membuat paru-paru pasien tersebut agak tertekan. Pada saat paru-paru tertekan menyebabkan alveolus atau kantung-kantung udara menjadi mengecil. Ketika dalam posisi tengkurap, alveolus akan lebih membuka sehingga udara yang masuk paru-paru lebih banyak. Saat kantung udara terbuka, racun pernapasan atau karbon dioksida ikut keluar. Hal ini juga menyebabkan sistem peredaran darah, yaitu aliran pembuluh darah besar yang menuju ke jantung, menjadi lancar. Jadi kita secara klinis didukung tuh dengan penelitian yang ada. Jadi pasien-pasien yang dengan pneumonia COVID-19 ya dilakukan posisi telungkup atau kita bilangnya rotasi berkala begitu, nah itu memang terjadi peningkatan saturasi atau kadar oksigen dalam pembuluh darah ya. Jadi kadar oksigen dalam darahnya meningkat. Teknik proning dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah antara 5 hingga 10%, tergantung daripada kondisi pasien yang didukung oleh sisi fisiologis dan sisi klinis berdasarkan uji klinis yang dihasilkan. Salah satu syarat dari prone position atau posisi telungkup itu harus sadar penuh ya. Jadi harus sadar penuh, harus kooperatif ya. Kemudian juga yang perlu dilakukan karena dia manipulasi rotasi begitu ya, sarannya memang perutnya jangan penuh ya. Jadi kalau habis makan segala macam itu kalau dibulak-balik memicu mual juga ya. Nah, itu. Pasien yang sedang isolasi mandiri yang akan melakukan teknik proning dapat berkonsultasi secara telemedicine dengan tenaga medis terlebih dahulu untuk mendapatkan arahan dan panduan. Pasien berbaring dalam posisi tengkurap di tempat tidur datar selama 30 menit. Setelah itu beralih berbaring di sisi kanan selama 30 menit dan dilanjutkan berbaring ke sisi kiri dengan durasi yang sama. Pasien kemudian melanjutkan mengambil posisi duduk dengan kemiringan 30 hingga 60 derajat selama 30 menit dan kembali ke posisi tengkurap selama 30 menit. Hal ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu hari sesuai kondisi pasien. Untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat yang dirawat di ruang pelayanan intensif, harus berhati-hati bila ingin melakukan teknik proning. Perawat ICU ini yang sudah harus dilatih, yang membantu dokter rehab untuk monitornya. Terutama ya selang-selang itu harus dipastikan bahwa dia tidak akan tersumbat pada waktu kita membalikan pasiennya. Biasanya sudah dilakukan kayak simulasi dulu untuk mempraktekkan langsung kepada pasien. Bila terjadi hal yang tidak normal atau perburukan kondisi pasien, maka petugas medis tidak wajib meneruskan terapi ini. Bila pasien tidak bisa ditengkurapkan karena beberapa hal, maka tim medis di ruang ICU bisa membantu pasien mengambil posisi setengah duduk dengan bagian punggung diganjal bantal dengan kemiringan 30 hingga 60 derajat selama 8 atau 9 jam. Teknik proning tidak direkomendasikan dilakukan kepada pasien dengan obesitas, kemudian ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga, serta pasien dengan cedera tulang belakang atau pasien yang menderita saraf kejepit atau pasca operasi. Arman Helmi, Septiadi Pradana, Jakarta.